Sahabat-sahabat sekalian, ya sangat luar biasa apa yang dipaparkan oleh Gus Betik, guru kita ya. Jadi saya sepakat, ternyata saya dengan beliau sepakat dalam hal ini bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummi, induk atau pemimpin. Ya, induk, ummi, ibu, pemimpin. Orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep kenabian, tentang konsep kerasulan, tentang firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi sebelum beliau. Rasulullah buta Torah, buta Ibrani, buta Aramaik, buta Yunani. Rasulullah buta kitab-kitab terdahulu, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak buta aksara Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan gini terkait dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Jadi Allah menerangkan kemudian apa kata Allah di situ? Aku utus kemudian az-zikr, aku wahyukan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Apa tujuan Al-Quran ini aku turunkan, aku wahyukan kepadamu? Tujuannya aku memilih engkau sebagai rasul dan penutup para nabi karena engkau cerdas, karena engkau pintar, karena engkau jujur, karena engkau amanah, karena engkau kemudian terpercaya. Maka engkau kuutus untuk menerangkan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Coba kita lihat sahabat-sahabat sekalian. Orang sekolah sampai gelar profesor, orang sekolah sampai gelar kiai, ulama. Mereka butuh waktu, mereka butuh sekolah formal, mereka butuh pendidikan, mereka butuh kemudian dana, tenaga, pemikiran, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk hanya mengerti satu huruf di dalam Al-Quranul Karim. Satu huruf, seorang ulama harus sampai jauh-jauh meninggalkan kota negara Indonesia sampai ke Serambi sana untuk kemudian belajar satu huruf Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian melakukan hal yang demikian. Rasulullah kemudian tidak pernah menduduki kemudian keadaan di mana beliau daftar pustaka. Beliau melakukan riset, beliau melakukan penelitian, beliau melakukan angket, les dan seterusnya, nggak pernah. Seketika kemudian Allah memerintahkan kepada beliau. Allah mengatakan, litubayyina linnasi, tujuan engkau untuk menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada seluruh manusia itu, agar mereka memikirkan. Coba. Jadi apa yang akan dipikirkan oleh manusia, apa yang akan diungkap oleh manusia, apa yang akan menjadi temuan manusia di dalam kehidupannya di dalam dunia ini, dalam fase kehidupan zaman beliau hadir, zaman setelahnya sampai kiamat, itu sudah diterangkan oleh beliau terlebih dahulu. Orang berbicara mengenai embrio, beliau sudah jelaskan lebih dulu. Orang berbicara mengenai ekonomi, beliau sudah jelaskan lebih dulu. Orang berbicara mengenai politik, berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai ketatanegaraan, berbicara mengenai wanita, berbicara mengenai manusia dan hubungannya dengan kehidupan di atas muka bumi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu kemudian menjelaskan kepada kita melalui ajaran beliau. Jadi seorang rasul mutlak harus memiliki kecerdasan. Untuk apa? Untuk menjelaskan ajaran yang diterimanya kepada kaumnya. Kalau Nabi Musa kemudian menjelaskan Taurat kepada hanya sekelompok manusia, Nabi Isa hanya kepada sekelompok manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekelompok manusia saja, bukan hanya cakupan manusia saja, tetapi mencakup segala zaman, sehingga cakupan daripada penyampaiannya tidak boleh hanyut oleh zaman,
tidak boleh tertinggal oleh zaman, tidak boleh lekang dimakan oleh waktu, sehingga muatan-muatan penyampaiannya, narasi-narasi pengajarannya, apapun yang menjadi keputusannya, apapun yang menjadi sunnahnya, harus teriring berjalan bersama dengan perkembangan zaman kehidupan manusia. Secanggih apapun, semodern apapun, apa yang terlontar dari lisan orang yang tercerdas di atas muka bumi ini tidak boleh gerus tertinggal oleh waktu dan zaman. Dia bukan orang biasa. Sehebat-hebatnya temuan seorang profesor, secanggih-canggihnya sebuah temuan, maka temuan dan kehebatan itu akan terbawa, tergerus, hanyut kemudian ditinggal oleh zaman. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, apa yang belum diungkap oleh ilmuwan, para cendekiawan, para pakar kemudian sudah ditemukan oleh beliau. Bahkan, ini dicamkan, bahkan sudah lebih dulu ditemukan, disampaikan, diuraikan, dijelaskan, ditafsirkan oleh beliau. Namun pemikiran kita, mata kita, perasaan kita belum menemukan apa yang ditemukan oleh beliau lebih dulu. Nanti ketika muncul temuan barulah kita tersadar, subhanallah, ternyata temuan baru ini sudah ditemukan beberapa tahun, 1400 tahun yang lalu. Contoh misalnya, bagaimana kemudian ditemukannya sidik jari, bagaimana kemudian ditemukannya penyakit bibit-bibit kanker di dalam tubuh manusia ketika manusia tidur dengan nyala lampu, lalu perintah beliau matikan, padamkan, dan seterusnya. Ada hikmah di balik yang sudah disampaikan 1400 tahun ditemukan pada zaman hari ini. Bagaimana sidik jari ditemukan, bagaimana embrio ditemukan, bagaimana api di bawah lautan ditemukan, bagaimana laut kemudian terbagi dua dan tak pernah menyatu. Semua sudah dijelaskan. Kalau beliau tidak cerdas, kalau beliau buta aksara Quran, beliau buta huruf Al-Quran, bagaimana mungkin dia bisa membuat kemudian sebuah kerangka agama, kerangka keyakinan, kerangka kebenaran, kalau dia sendiri jahil terhadap pengetahuan. Oleh karena itulah kemudian satu-satunya manusia yang terpintar, tercerdas, teramanah, terpercaya sampai hari ini dan bahkan untuk selamanya, tak lain dan tak bukan adalah beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa didampingi Nabi Harun, Isa alaihissalam didampingi kemudian oleh Nabi Yahya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat jahiliyah. 1400 tahun, bukan 1000 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bukan 400 tahun, bukan 500 tahun, 1400 tahun silam. Yang orang tidak pernah bisa bayangkan seperti apa kehidupan berikutnya. Tapi beliau di zaman itu sudah bisa menerangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Inilah kehebatan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang masih meragukan kenabian beliau, masih meragukan kerasulan beliau, wallahu alam bisawab, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, siapakah mereka kemudian yang meragukan Islam, yang meragukan kemudian adanya Islam? Mereka lah orang-orang yang zalim, yang melakukan kebohongan-kebohongan tentang Allah. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka setelah mata mereka melihat, setelah kuping mereka mendengarkan, setelah hati mereka melihat, setelah kepala mereka menelaah dengan jelas, tapi tetap saja menolak kebenaran Islam. Maka kata Allah, aku tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Inilah satu hal, pertanyaan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh guru kita Gus Beti dari saudara kita Kristiani. Dan saya tambahkan sedikit, kalau ada kemudian orang yang masih menolak kebenaran Rasulullah sebagai utusan Tuhan, ya saya tidak bisa mengatakan hal lain. Itu barangkali Allah telah menutup hati mereka, atau mereka masih dalam proses untuk mencapai hidayah. Demikian dari saya, terima kasih.